Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Astuti dengan NIM 23201143200011. Saya mahasiswi dari Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Video saya saat ini yaitu untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Desain Silabus dan Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Jadi, video saya saat ini saya akan mengulas tentang esai reflektif yang telah saya buat yang berjudul Guru dalam Memperbaiki Kapasitas Sumber Daya Kemampuan Kejar-kejaran dengan Masa Berlaku Kurikulum. Nah, berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan, kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diberikan kepada satuan pendidikan sebagai langkah pemulihan pembelajaran pada waktu tahun 2022 hingga 2024. Kurikulum Merdeka yang kemudian saya singkat menjadi KMB merupakan kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Kurikulum yang dikeluarkan Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim, adalah bentuk dari upaya mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum 2013 atau kita sebut kemarin yaitu dengan sebutan K13. K13 digunakan sebelum wabah COVID-19 melanda Indonesia, yang merupakan kurikulum satu-satunya yang digunakan di dalam proses belajar mengajar. Pencetusan kurikulum Merdeka Belajar atau KMB merujuk pada kondisi pada saat dilanda pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai kendala dalam kegiatan maupun proses belajar mengajar. K13 disederhanakan menjadi kurikulum darurat yang difungsikan sebagai memudahkan satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran. Awal KMB hadir, K13 dan kurikulum darurat masih dapat digunakan pada satuan pendidikan. Hingga pada tahun ini, yaitu tahun 2024, bertepatan dengan pergantian serta pelantikan masa jabatan baru para menteri di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden baru terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, diadakannya evaluasi penentuan kebijakan kurikulum yang akan kembali berganti dengan kurikulum baru. Entah berganti dengan kurikulum baru atau hanya akan menjadi acuan untuk Kemendikbudristek dalam menentukan kebijakan lanjutan. Pertimbangan matang dalam banyak hal tentunya menurut saya dalam mempertahankan dengan melakukan evaluasi mendalam atau menggantinya dengan kurikulum yang baru. Pergantian perubahan kurikulum sebelumnya saja banyak sekali. Menurut saya, terdapat perbedaan yang berlaku di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Seperti contohnya pada jenjang SD, pada kurikulum sebelumnya K13, mata pelajaran IPS dan IPA itu secara terpisah mereka masing-masing. Tapi berbeda saat KMB diberlakukan. Di dalam KMB, IPA dan IPS yaitu digabung menjadi satu dengan singkatan IPAS. Banyak perbedaan. Ini yang saya sebutkan hanya secara umumnya, hanya salah satu. Belum kita secara khusus ke mata pelajarannya dan jenjangnya. Jadi, menurut saya, untuk mengimbangi atau pemenuhan persiapan dalam penerapan KMB, hingga saat ini saja belum sepenuhnya matang. Termasuk dalam memenuhi sumber daya manusia atau pendidik atau guru dalam hal ini sebagai ujung tombak pendidikan. Jadi, jika yang ada saja belum matang, bagaimana jika harus dihadapkan dengan kurikulum baru lagi? Pendidikan bukan ajang perlombaan atau kompetisi menurut saya, yang dijadikan wadah percobaan resep baru para setiap menteri terpilih
Jadi perlu adanya pengkajian matang sebelum benar-benar diberlakukan penerapannya. Kurikulum saat ini menurut saya terkesan tergesa-gesa untuk para satuan pendidikan segera memberlakukannya sehingga kurang matang dalam persiapan. Hingga saat ini masih banyak para sumber daya manusia khususnya guru atau pendidik dalam hal ini tadi sebagai ujung tombak kegiatan pendidikan yang sedang berlari belajar kembali untuk mengejar standar kapasitas yang diharapkan KMB. Belum selesai berlari, para guru dihadapkan dengan beban kerja termasuk dalam hal administrasi serta mengemban tugas yang tidak hanya mengajar. Tugas pokoknya dalam mengajar saja seorang guru ada yang mengajar hingga 32 jam per minggunya. Bahkan ada yang lebih. Sehingga guru mengalami keterbatasan waktu. Menurut saya yang mengakibatkan kesulitan untuknya menyisihkan waktu yang cukup untuk merancang bahan ajar yang berkualitas baik, termasuk menyusun bahan ajar berkualitas mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Kurikulum bahasa Indonesia ada teori dalam menyusun bahan ajar yang perlu diperhatikan yaitu dengan singkatan TPACK, TPACK salah satunya. TPACK adalah singkatan dari Technological, Pedagogical, Content, Knowledge yang berarti kerangka kerja yang membantu guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam pembelajaran. Di dalam KMB, pembelajaran yang menarik, kreatif, serta mampu mengiringi perkembangan teknologi di era digital saat ini. Sangat ditekankan karena akan membawa manfaat dalam penerapan teori serta menunjang gerak kerja guru. Salah satunya dalam menyusun bahan ajar yang berpedoman pada teori TPACK tadi untuk pembelajaran yang efektif yang berintegrasikan teknologi. Pergantian teknologi, pergantian kurikulum dengan bergantinya kurikulum, berganti pula kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para guru untuk memberikan pembelajaran kepada siswa yang sesuai tujuan pendidikan. Seperti yang telah saya sampaikan pada paragraf sebelumnya, para guru dengan kapasitas SDM yang masih kurang, untuk memenuhinya mereka sedang berlari belajar agar dapat menyusun bahan ajar bahasa Indonesia berintegrasi teknologi seperti TPACK. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak guru dengan SDM yang rendah. Mereka belum begitu mengikuti di era modernisasi atau era digital ini. Jadi mereka masih berlari, berusaha untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi. Permasalahannya saat ini menurut saya yaitu adalah pada kecukupan waktu dan porsi tanggung jawab. Beban wajib guru mengajar yang sudah berat ditambah dengan beban tanggung jawab lainnya. Serta telah bersedia sambil berlari mengejar ketertinggalan atau kekurangan kapasitas diri. Hendaknya dihargai dengan memberikannya waktu untuk menyelesaikan ketertinggalan ilmu itu sendiri. Kemudian waktu untuknya menerapkan ilmu hasilnya belajar hingga benar-benar merata dalam penerapan pemenuhan kebutuhannya. Kebutuhan kurikulum tersebut menurut saya. Yang saat ini KMB yang menurut saya dalam penerapan pemenuhan kebutuhannya belum tuntas dan merata. Jadi, besar harapan masa pemerintahan yang baru sekarang tidak terburu-buru untuk kembali memberikan resep barunya, yaitu kurikulum baru. Ya, kita tuntaskan dulu. Besar harapannya tuntaskan dulu kurikulum Merdeka saat ini sampai benar-benar merata. Sampai benar-benar setiap guru menerapkan hasil belajarnya yang sudah diperolehnya dengan usaha berlari, memaksakan kondisi diri yang
bahkan mungkin tidak mumpuni untuk belajar kembali, tetapi mereka sudah bersedia untuk memaksakan diri, maka harus dihargai, yaitu dengan memberinya ruang, memberinya waktu. Baik, itu esai reflektif mengenai kurikulum yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.